juga sengaja dimanipulasi penuntut umum di atas, maka dapat dipastikan terdapat keterangan tidak benar atau verbal palsu pada isi surat tuntutan terhadap terdakwa Eronius pada halaman 23 yang dibacakan tanggal 12 Maret 2025 lalu. Bahwa kembali kami kupas petitum penuntut umum di akhir repliknya, justru hanya meminta 7 surat yang disita secara sah untuk dikembalikan, dengan rincian 1 surat kepada saksi Widodo Rahayu, yaitu 1 berkas sertifikat SHM, dan 6 surat dikembalikan kepada terdakwa Eronius, yaitu 1 lembar surat pernyataan penguasaan tanah, 1 lembar surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah, 1 lembar surat keterangan tidak sengketa, 1 lembar berita acara pemeriksaan tanah, 1 lembar surat pernyataan dan keterangan waris, 1 lembar surat pernyataan bersama atas nama Remina Widya Kusmudi, Adayo, dan Francisca Kaji. Bahwa petitum ini sama dengan petitum pada surat tuntutan sebelumnya. Lantas pertanyaannya, kemana nasib status hukum sisa 7 surat lainnya? Sungguh sangat membingungkan, bukan? Bahwa kemudian menjawab replik halaman 5, di mana menurut penuntut umum pada paragraf ketiga, sertifikat hak milik atas nama Widodo diperoleh secara patut dan tidak dalam sengketa, di mana SHM nomor 3 surat tubuh nomor 733 tersebut diterbitkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1975 sesuai dari data dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan RI, Kantor Departemen Kabupaten Kutai. Bahwa perlu penasihat hukum pertegas dalam pembelaan dan duplik ini. Kami tidak mempermasalahkan SHM atas nama Widodo Rahayu tersebut diperoleh secara patut atau tidak patut, asli atau tidak asli. Terus terang, yang kami permasalahkan dalam perkara ini adalah lokasi penempatan sertifikat ini yang salah tempat atau error in objecto. Karena faktanya berdasarkan keterangan saksi Naufal dan ahli Zulkoir dari BPN Provinsi Kaltim, bahwa sertifikat milik Widodo ini yang tidak didukung portofolio yang sah, sehingga sudah dapat dikonstatir bahwa SHM milik Widodo tidak duduk di lokasi lahan yang dikuasai oleh terdakwa Eronius saat ini. Bahkan pertimbangan hakim perdata pada putusan nomor 12 tahun 2012 sudah SDW telah diperkuat dengan dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim perkara ini tanggal 4 Maret 2025, yang mana ditemukan fakta bahwa ada disparitas antara kedua lahan ini sebagaimana bagan di bawah ini. Lahan Eronius surat pernyataan penguasaan tanah tahun 2014, lahan pelapor Widodo sertifikat hak milik tahun 1975. Lahan Eronius alamat Jalan Hasanuddin, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Baru Toko, sementara lahan pelapor Widodo alamat Desa Sekolah Jore, Kecamatan Melak. Lahan Eronius berbentuk lahan segi 4, sementara lahan pelapor Widodo berbentuk peta lahan segi 3 sama kaki. Lahan terdakwa Eronius tanah kering, sementara lahan saudara Widodo lahan basah untuk persawahan. Sudah jelas, bukan? Terang sekali dua lahan yang berbeda objek dan alamat. Entitas kedua lahan ini juga tidak sama. Jadi tidak mungkin dapat disimpulkan kedua lahan tumpang tindih dan terdakwa Eronius menduduki lahan saudara Widodo, sehingga merugikan sebanyak 2 miliar rupiah akibat tidak dapat menjual lahannya. Bahkan jika mau fair, dari statement kerugian fantastis yang diucapkan saksi pelapor Widodo, dapat kita duga secara eksplisit bahwa perebutan lahan ini bertujuan untuk menjual lahan kepada pihak lain. Karena yang ditonjolkan adalah nilai jual harga tanah, bukan perhitungan kerugian dirinya tidak dapat mengelola atau mengusahakan tanah tersebut. Karena sidang ini bukan penggelapan tanah atau delik istimewa. Bahwa kembali kami menyoroti keterangan saksi Naufal bahwa saksi mengukur lokasi Widodo karena adanya surat permintaan dari penyidik berbunyi permohonan bantuan pengecekan lokasi dan permintaan titik koordinat, bukan permohonan pengembalian batas. Maka tentunya tidak ada dasar hukum saksi Naufal ini mengoperoleh hasil pengukuran ke peta transmigrasi jika ada, karena bukan mekanisme pengembalian batas berdasarkan pasal 17 PP 24 tahun 1997. Terbukti tidak ada saksi batas yang terlibat di lapangan. Adapun saksi batas yaitu saksi Basuki dan Sunarno hanya menerangkan di persidangan. Mereka tidak dilibatkan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat tanah saksi Widodo saat itu oleh BPN Tuban. Bahkan parahnya, berita acara pengukuran tidak ditandatangani dan stempel BPN oleh saksi Naufal. Padahal menurut ahli perdata Johan wajib ditandatangani, karena kalau tidak ditandatangani tentu akan menimbulkan pertanyaan. Lagi pula menurut ahli Zulkoir dari BPN Provinsi Kaltim, bahwa peta atau untuk overlay yang ditampilkan di muka persidangan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi yang dapat dijadikan dasar menentukan kedudukan SHM milik Widodo itu di situ.
Sementara pendapat ahli Survoyer ini sejalan dengan pendapat ahli perdata Johan Kadir Saputra, yang mana menurut kedua ahli bahwa peta atau denah lahan transmigrasi wajib dibubuhkan tanda tangan dan stempel BPN. Kalau tidak ditandatangani bilang Kak Onyot berarti konslet. Maka kalau sudah konslet secara otomatis semua alat bukti menjadi tidak nyambung. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan ini. Bahwa penuntut umum dalam repliknya telah mengajak untuk berpikir dengan logika akal sehat. Menurutnya dalam objek tanah yang sudah bersertifikat hak milik saksi Widodo terdapat surat berupa SPPT terbit tahun 2014 yang diajukan oleh terdakwa Erenius dengan mengatasnamakan dia tanah almarhum kepada pihak Kelurahan Simpang Raya untuk mengakui objek tanah tersebut tidak dalam sengketa dan mengakui menang atas gugatan perdata melawan Widodo sesuai putusan PN Kubar nomor 12 tahun 2012. Maka sekarang penasihat hukum akan menanggapi dengan logika pula. Bukankah diketahui penggugat perkara nomor 12 adalah saksi Widodo walaupun dirinya bersaksi dusta dalam persidangan ini menyangkal pernah menggugat terdakwa Eronius. Lalu di dalam gugatan tersebut saksi Widodo menampilkan SHM dan peta penempatan transmigrasi yang ternyata terindikasi peta bodong. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak dapat menerima gugatan tersebut atau NO karena konsideran putusan perdata nomor 12 pada halaman 89 yang menyatakan peta atau denah lokasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu objek tanah. Artinya jelas SHM ini belum diketahui di mana letak tanahnya. SHM ini masih melayang cari tanah. Belum ada putusan hakim yang menegaskan mendarat di mana. Bagaimana bisa penuntut umum sangat yakin SHM milik Widodo duduk di situ? Sementara proses penyidikan menurut kami tidak sesuai pasal 17 PP nomor 24 1997 yang tadi kami terangkan di atas. Untuk informasi, berita acara tanggal 2 November 2006 bukan merupakan surat perjanjian. Sehingga berita acara pertemuan atau mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang keberatan. Jadi merupakan sikap yang wajar jika terdakwa Eronius pada tahun 2006 tidak bisa menerima hasil berita acara rapat pembahasan penyelesaian sengketa ekstramigrasi sekolah Jolet antara saudara Eronius dengan masyarakat kampung Sumbersari yang merugikan walaupun dirinya telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara tersebut. Lalu untuk menanggapi pernyataan replik penuntut umum pada halaman 7 paragraf 2 di mana penuntut umum menyampaikan terkait tuduhan adanya oknum atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penanganan perkara terdakwa secara tidak langsung berupaya menguasai tanah warga transmigrasi dengan memberi tanah tersebut hanya berdasarkan SPPT atau SPPH saja dan bukan berbentuk sertifikat SHM. Bahwa pernyataan penuntut umum kembali lagi seperti peribahasa di awal tadi, menepuk air di dulang terpetik muka sendiri. Coba penuntut umum buka putusan Pengadilan Negeri nomor 12 tahun 2012 pada susunan daftar bukti surat 43 orang penggugat termasuk saksi Widodo, lihat halaman 17 sampai 19. Disebutkan bahwa para penggugat adalah transmigrasi tahun sekolah Jolet tahun 1964 yang kemudian pada tahun 1975 berdasarkan SK Gubernur Kaltim tanggal 24 Mei 1974 maka 125 warga diberikan SHM. Lihat halaman 20. Namun anehnya di dalam bukti surat 43 orang penggugat ini ada melampirkan kurang lebih 8 SPPT atau SPPH tahun 2010 masuk di dalam areal yang mereka klaim sebagai wilayah transmigrasi tahun 1975. Bukankah ini suatu keanehan yang nyata? Warga transmigrasi tahun 1975 yang mengklaim diberikan SHM semua ternyata ada yang memegang SPPT tahun 2010 yang diterbitkan Kecamatan Barung Tonggo. Apakah ini perluasan wilayah sepihak? Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa ini. Kemudian menanggapi pernyataan penuntut umum yang tidak gentar dengan pola-pola intimidasi atau intervensi yang berbentuk ancaman secara pribadi atau golongan. Karena ada pedoman adigium hukum fiat justisia wat perlu, yang artinya keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh, yang menjadi pegangan jaksa dalam bertugas secara profesional dimanapun dan sampai kapanpun adalah benar. Justru moto itu pula yang penasihat hukum terapkan hingga detik ini. Hanya saja perlu diingat, ada pepatah kuno, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apalagi suatu peristiwa kelam pun pernah terjadi di bumi Purai Ngeliman. Mestinya penuntut umum menyadari sejak awal memperoleh berkas penyidik. Menurut penasihat hukum, perkara ini pure perdata. Alamat yang tertera pada sertifikat hak milik Widodo tidak berubah walau sudah 2 kali balik nama. Tetap tertulis Desa Sekolah Jolet, padahal jika tanah itu masuk ke wilayah Desa Sumbersari atau Simpang Raya, mestinya nama alamat berubah.
Wajar saja jika penasihat hukum menduga bahwa SHM ini sengaja terbang dari tanah. Bahwa sebenarnya penggugat Widodo dan kawan-kawan sudah tepat melakukan gugatan perdata untuk mengetahui di mana letak tanahnya. Namun gugatannya tersebut tidak dapat diterima atau NO karena peta penempatannya tidak ada. Lantas metode apa yang jaksa penuntut hendak gunakan melalui sistem hukum pidana guna memastikan letak SHM atas nama Widodo tersebut di situ? Tentu tidak akan kita temukan jawabannya. Karena sebagaimana pendapat ahli perdata Johan Kadir Saputra, justru cara untuk mengetahui letak SHM adalah melalui proses hukum perdata dengan mekanisme pemeriksaan setempat. Kesimpulan, bahwa setelah membaca lembar terakhir replik penuntut umum, maka kami berpendapat penuntut umum terkesan memang tidak profesional. Terbukti petitum terkait bukti surat lagi-lagi mencium hanya 7 surat yang disebut untuk dikembalikan, yaitu 1 surat kepada saksi Widodo dan 6 surat kepada terdakwa Eronius. Kemana 7 surat lainnya yang tadi diklaim sebagai alat bukti sekaligus barang bukti? Maka oleh sebab itu menurut penasihat hukum pembuktian perkara ini dari penuntut umum kabur dan tidak jelas atau obscurable. Maka dengan demikian kami tetap memohon sebagaimana petitum di dalam pembelaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini untuk melepaskan terdakwa Eronius dari tuntutan hukum atau onslaught Van Ale Reservogi. Terima kasih.